Oke, ya, selamat pagi Bapak Ibu, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Lidianti Sianturi, calon guru penggerak angkatan 11 SMP Negeri 2 Kota Waringin Lama. Terima kasih untuk kesempatan hari ini. Bapak Ibu sudah hadir di ruangan ini untuk berdiskusi. Ada program, pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Ada program yang akan saya bukakan nanti untuk menjadi tugas saya ke depannya, bahkan untuk nanti saya bukakan di panen karya tanggal 6 sampai tanggal 7 Desember. Nah, kita mulai ya. Yaitu sering muncul. Nah, entah cuman saya aja atau Bapak Ibu, apakah sekolah kita ini memiliki budaya literasi atau tidak? Itu sering saya tanyakan. Punya budaya literasi enggak ya kita ini gitu. Terus apakah murid membaca buku pelajaran itu di kelas? Boleh enggak anak-anak itu membaca buku non pelajaran yang tidak berbaur dengan pelajaran? Soalnya pernah saya diskusikan dengan Pak Misno. Pak, itu di jadwal kita ada loh literasi 15 menit, kok enggak kita kerjakan gitu. Terus kata Pak Misno, izin ya Pak, dibilang Bapak ini pernah Bu dikerjakan cuman enggak maksimal gitu. Dan kenapa saya angkat literasi ini menjadi program saya? Yang pertama itu adalah ketika saya mengajar itu anak-anak yang saya lihat, karena waktu itu membaca teks mereka enggak cepat memahami gitu. Terus yang berikutnya adalah literasi dan numerasi ini kan ada ikut ujian ANBK ya gitu. Dan ini bisa menunjang untuk nilai rapor pendidikan kita. Terus program yang akan saya bukakan yaitu adalah Gerimis namanya. Gerimis. Gerimis itu artinya adalah gerakan Kamis literasi di sekolah gitu. Gerimis. Jadi, Gerimis ini, gerakan literasi Kamis ini merupakan salah satu program dari SMP Negeri 2 Kota Waringin Lama, Kabupaten Kota Waringin Barat. Program ini dilaksanakan setiap hari Kamis. Misalnya contohnya fun literasi atau storytelling dalam bahasa Inggris atau bisa juga dalam bahasa Indonesia. Terus membaca senyap literasi tokoh-tokoh atau literasi yang lainnya. Nah, apakah literasi ini hanya untuk guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris karena ada bahasanya? Jawabannya adalah tidak. Karena pernah kita bahas ketika kombel ya Pak Yogi ya, yang tentang numerasi. Apakah harus matematika? Tidak. Karena matematika juga bisa berliterasi dengan cara soal cerita. PPKN juga boleh ada juga literasinya, agama juga. Semuanya itu adalah literasi. Literasi itu tidak harus soal, banyak hal gitu. Terus kegiatan ini diharapkan meningkatkan minat baca pada murid, meningkatkan sikap kritis. Nah, contohnya di kelas saya ini ada sini pojok baca. Udah saya buat ini sebenarnya semaksimal mungkin. Tapi pojok baca ini bukan jadi pojok membaca, jadi tempat tidur dan menggosip di sini. Dan sering saya lihat, kenapa lah harus di sini ya gitu. Jadi sering ini berantakan lah, hancur lah, makanya seperti itu. Gitu. Padahal udah saya jelaskan sama anak-anak kelas 7A, kalau mau membaca silahkan di sini, tapi jadi dimanfaatkan yang lain. Oke, terus. Nah, program Gerimis ini latar belakangnya ini adalah karena rendahnya keterampilan dan pengetahuan murid tentang literasi. Nah, di sini saya buat sih pemahaman saya aja Bapak Ibu, mana tahu saya salah. Hal ini dapat dilihat yang mungkin nanti rendah atau tingginya nilai rapor pendidikan sekolah kita tentang literasi. Terus untuk Gerimis ini dilaksanakan dengan memanfaatkan aset yang ada di sekolah tadi. Seperti aset yang kita ketahui adalah yaitu misalnya modal manusianya atau modal fisik kayak perpustakaan. Nah, kegiatan Gerimis ini akan dilakukan selama 30 menit setiap hari Kamis. 30 menit setiap hari Kamis dan untuk kegiatan membaca
Setiap hari itu sebelum jam pelajaran dimulai 15 menit. Terus jenjangnya siapa aja yang terlibat dari kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, kalau saya biasanya sebelum saya mengajar, sebelum saya misalnya setelah saya kasih tahu sama anak-anak materi dan tujuannya, saya biasanya membiasakan mereka itu adalah membaca sebentar tentang buku itu. Setelah dibaca baru saya tanya, apa yang kamu dapatkan? Menurut saya kalau seperti itu sudah termasuk juga literasi. Terus tujuan program Gerimis ini ada 5 saya buat, yaitu 1, meningkatkan daya literasi murid, 2, sebagai wadah kreasi, biasanya menuangkan ide-idenya, terus memberi pengalaman membaca yang menyenangkan kepada murid, terus menjadikan seluruh warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu mengembangkan potensi diri seutuhnya. Terus memberi bekal wawasan literasi kepada murid sesuai dengan kodratnya. Biasanya saya kalau misalkan setelah selesai belajar, saya membuat literasi itu bisa menulis di kertas stick note. Biasanya seperti sana Bapak Ibu, ada contohnya di kelas. Kadang ada yang dirobek, kadang ada yang masih utuh. Seperti itu biasanya saya buat. Terus mengapa kegiatan Gerimis selama 30 menit dan untuk kegiatan membaca setiap hari sebelum jam pelajaran yang dimulai 15 ini, sebelum jam pelajaran dimulai, yaitu alasannya pertama adalah kegiatan membaca dalam kurun waktu yang pendek itu namun sering dan berkala terbukti lebih efektif daripada kita suruh membaca lama. Jadi 15 menit itu menurut saya itu adalah waktu yang paling efektif gitu. Terus kunci keberhasilan kegiatan keberlangsungan dan frekuensi kegiatan bukan pada jumlah jam atau menit membacanya, tapi rutinitasnya. Rutin enggak? Terus kegiatan membaca yang sering dilakukan mampu menumbuhkan kebiasaan membaca. Karena kita sering membaca, jadi terbiasa kita menjadi membaca. Terus kegiatan membaca 15 menit dan 30 menit ini bersifat fleksibel, dapat disesuaikan dengan kapasitas, kondisi, dan budaya lokal sekolah. Gambaran umum untuk program Gerimis atau gerakan literasinya yaitu kegiatan dilakukan setiap hari Kamis selama 30 menit dan untuk kegiatan membaca setiap hari sebelum jam pembelajaran dimulai 15 menit. Terus program ini merupakan satu kegiatan yang meningkatkan nilai rapot pendidikan sekolah. Salah satu ya Bapak Ibu, bukan ini yang menentukan, tapi literasi ini salah satunya. Terdapat penanggung jawab pada kegiatan ini yaitu calon guru penggerak, wali kelas, dan guru mata pelajaran. Berarti kita semuanya ini adalah bertanggung jawab untuk literasi. Terus bagaimana lingkungan membaca yang menyenangkan? Yaitu yang pertama, lingkungan kelas, perpustakaan, terus sekolah yang dibuat menyenangkan, santai, tidak kaku, sejuk, bersih, sehat, dan tenang. Yang berikutnya, dinding-dinding kelas perpustakaan dan sekolah dapat dihiasi dengan poster-poster kampanye membaca atau kutipan buku yang menarik. Terus sudut kelas atau pojok baca atau area baca kelas dan sekolah perlu ditata untuk membuat peserta didik betah membaca. Terus lingkungan di bawah pohon rindang atau DPR itu perlu dibuat tempat duduk untuk membaca. Saya ada inisiatif, iya ya, soalnya di sekolah kita ini banyak pohon, kenapa nggak ada kursi ya untuk nongkrong duduk di sana untuk tempat membaca gitu. Terus guru yang literat, yang apa ya maksudnya literat ini, yang rajin lah membaca kayaknya, yaitu gemar membaca, menjadi teladan membaca, menciptakan lingkungan yang kaya literasi, menjadi kegiatan membaca yang menyenangkan, memperlakukan seluruh peserta didik dengan baik, menyesuaikan kegiatan membaca dengan daya belajar murid yang unik, meningkatkan profesionalisme. Waktu saya mau membuat gerakan ini sebenarnya banyak mau saya buat itu program, cuman saya takutnya seperti ini Bapak Ibu, nanti saya mau mikirkan yang banyak-banyak, satu aja belum selesai, gimana ya gitu. Jadi fokusnya di sini. Terus waktu saya membuat ini saya juga jadi merenung,
guru yang literat gitu kan, gemar membaca. Kadang saya gini, introspeksi diri lah, saya sudah gemar nggak ya membaca, apalagi nyuruh anak-anak untuk membaca gitu. Jadi kayak sesuatu yang tertampar untuk saya. Apakah saya sebagai guru udah rajin membaca seperti itu? Padahal nanti nyuruh anak, udah dibacakan nak gitu. Padahal gurunya aja tidak membaca. Oke. Yang berikutnya, indikator keberhasilan kegiatan gerimis selama 30 menit dan untuk kegiatan membaca yang 15 menit sebelum dimulai pembelajaran itu, yaitu gerimis selama 30 menit untuk kegiatan membaca setiap hari dan sebelum jam pembelajaran 15 menit itu dimulai. Terus sekolah memiliki jadwal guru yang membacakan buku cerita, buku dan bacaan lain. Terus sekolah boleh mendokumentasikan hasil pengembangan cerita atau bahan bacaan seperti poster, membuat umpan balik, atau membuat ringkasan terhadap yang dibaca. Terus sekolah menyediakan koleksi buku yang dibaca. Terus guru dan murid dapat menyebutkan judul buku, penulisnya dan ilustratornya pada buku yang bergambar yang dibacakan atau yang dibaca terakhir kalinya. Terus fungsi pustakawan dan staf literasi lain perlu dioptimalkan, terutama dalam memilih buku yang sesuai dengan minat, daya nalar dan kemampuan membaca murid. Terus sekolah membentuk tim literasi sekolah untuk merancang dan mengawali gerimis. Nah, kemarin sudah saya pernah kan saya ajukan kepada Bapak Ibu bahwa kita akan meminjam buku ya dari perpustakaan daerah. Nah, tapi sampai sejauh ini terakhir saya tanya, Bu, udah bisakah saya minta bukunya? Belum, Bu, masih didiskusikan kata. Soalnya menurut Bu Ida itu yang penanggung jawab itu harus dikasih dulu suratnya kepada kepala perpustakaannya. Kalau mereka setuju baru dikeluarkan katanya. Jadi masih menunggu Bapak Ibu. Terus ini programnya ini ada di sini diagram Y. Nah, yang berpusat untuk murid ini ada 3. Ternyata program itu yang kita bukakan itu harus semuanya berpusat sama murid. Harus kita tanya dulu Bapak Ibu muridnya, apakah setuju atau tidak. Nanti ini akan saya tanyakan juga kepada wakil OSIS dan kepada wakil dan ketua kelas, nanti juga akan saya diskusikan tentang literasi ini supaya pengerjaannya nanti lebih maksimal. Yaitu suara atau voice, yaitu meminta pendapat kepada murid tentang literasi dan minat baca. Gimana sih minat baca mereka, atau buku-buku apa sih yang mereka sukai. Terus kepemilikan atau owner, menanamkan kepada murid bahwa dengan banyak membaca akan semakin banyak pengetahuan, baik itu akademik maupun non-akademik. Terus pilihan atau choice, murid diberikan kebebasan untuk memilih buku yang dibaca. Pernah saya bawa anak-anak ke perpustakaan gitu. Bapak Ibu tahu nggak buku apa yang mereka ambil? Buku yang menurut saya itu aneh lah, yang harus ada gambar hewannya. Saya tanya gini, lah kenapa harus ini? Lucu Bu gitu. Jadi mereka itu pertama kali yang melihat itu bukunya itu bukan isinya. Pertama itu adalah gambarnya dulu katanya. Gambarnya dari bentuk covernya itu, baru nanti yang terakhir dibukai oh menarik atau enggak gitu. Oke. Terus untuk poin komponen profil pelajar Pancasila. Nah, setelah saya membuat literasi ini, apa sih profil Pancasila yang akan saya tingkatkan gitu? Yaitu yang pertama adalah mandiri. Bagaimana mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang akan dihadapi. Terus mereka itu harus kreatif, yaitu mampu menghasilkan karya dan tindakan yang original. Terus bernalar kritis. Setelah mereka membaca, mereka itu bisa mengidentifikasi atau mengklarifikasi dan mengolah informasi dari gagasan yang mereka dapat. Ini ada dokumentasinya yang saya buat beberapa ketika saya mengerjakan literasi di setiap kelas. Ini ada si Rahma waktu itu kami berdiskusi, ada si Regan yang memimpin waktu itu. Nah, ini ada kelas 7A, 7B. Nah, demikianlah untuk
pemaparan program yang berdampak pada murid yang ada di sekolah kita Bapak Ibu dengan gerakan gerimis ini. Adakah yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nah, yang mau saya tanyakan itu, apakah Bapak Ibu setuju untuk program ini saya bukakan di sekolah ini gitu. Mohon masukannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Yogi. Ya, terima kasih Bu Lady. Sangat menarik ya Bu atas paparannya. Beberapa hari yang lalu saya nggak sengaja nih Bu melihat suatu artikel bahwa anak Indonesia itu pintar membaca Bu, tetapi memahami bacaannya itu kurang. Dengan program Ibu Lady ini kira-kira apakah mampu untuk meningkatkan atau anak-anak ini mampu memahami hasil bacaannya nanti? Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih Pak Yogi. Kemarin juga saya membaca artikel Pak gitu. Tapi yang saya baca itu adalah 2021, yaitu sebelum menjawab pertanyaan Bapak. Waktu itu katanya semasa Covid itu kita ini minim membaca gitu, sangat minim. Terus hanya lebih kalau membaca itu hanya lebih tahu judulnya aja. Oh, judulnya ini ya, tapi isinya nggak tahu. Sama seperti yang Pak Yogi bilang. Nah, apakah dengan adanya ini bisa meningkatkan gitu kayak Pak gitu? Ya, untuk sejauh ini yang saya pikirkan adalah yang baik-baiknya aja dulu Pak. Ya, harus gitu. Kalau bisa ya mampu gitu, mampu untuk meningkatkan supaya anak-anak itu terbiasa. Nanti untuk pengerjaannya apakah berhasil atau enggak, saya juga nggak tahu. Soalnya lebih bagus kita mengerjakan tapi gagal daripada sama sekali tidak mengerjakan. Itu sih Pak. Dan harapannya gini Bapak Ibu, yang untuk 30 menit ini kemarin saya sudah diskusi juga sama Pak Yunus sebelumnya gitu. Bapak itu iya gitu. Cuman saya bingung juga 30 menit setiap hari Kamis ini berarti akan mengganggu lah ya gitu. Setiap hari Kamis akan mengganggu pelajaran pada jam pelajaran pertama dan kedua contohnya gitu. Tapi saya berpikir lagi, kalau misalnya saya buat kan setiap hari Kamis, tapi saya berpikir lagi, kalau sekali sebulan gimana ya setiap hari Kamis tapi sekali sebulan gitu. Ya, dan untuk literasi gerimis ini nanti itu boleh membaca buku di perpustakaan, boleh membawa dari perpustakaan ke dalam ke dalam ruangan boleh, atau boleh juga mereka membawa buku cerita gitu. Karena pernah mereka Bapak Ibu, saya suruh membawa buku yang menurut mereka itu yang disukainya gitu. Pernah mereka membawa, ada yang membawa dongeng, ada yang membawa buku cerita, ada yang membawa buku bacaan kayak buku pelajaran. Berarti mereka itu ada niat ya gitu, ada minatnya ya gitu. Terus nanti literasi ini kan nggak hanya fokus membaca, tapi yang mau saya apakah nanti ada saatnya mereka menonton video atau misalnya video apalah ya yang inspirasi lah gitu ya kan, video atau film pendek, terus nanti mereka itu meresum, membuat ringkasan, terus nanti boleh dibacakan atau boleh ditempelkan di. Yang saya pikirkan kemarin itu adalah membuat kotak refleksi gitu. Jadi kotak refleksinya belum selesai sebenarnya. Seperti ini yang warna hitam, nanti ada di situ emosi gambar-gambar emoji. Apakah misalnya saya tanya khusus kelas 9A, apakah hari ini kalian merasa senang ketika membaca contohnya? Mereka nanti memilih gambar yang mana, emosi yang mana, nanti digantungkan di situ. Itu yang berikutnya. Terus membuat resumnya, misalnya mereka ketika menonton inspirasi seorang anak yang rajin sekolah, akhirnya dia jadi mencapai cita-cita jadi dokter. Mereka meresum itu, mereview atau membuat hasil yang mereka lihat, oh saya harus seperti ini. Itu sih Pak ke depannya. Kalau berhasil atau enggak, saya yakin ya berhasil gitu. Tapi pas pengerjaannya kita nggak tahu apakah ada kendala nanti atau hambatan, nanti kita lihat. Ya, terima kasih Pak. Ada lagi Bapak Ibu? Oh iya Pak Misma. Baik,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanggapi tentang program Bu Lady luar biasa, ya, luar biasa. Namun yang perlu saya kasih masukan adalah program Gerimis ini kita harus hubungkan dengan jadwal pelajaran yang ada gitu ya. Jadwal pelajaran untuk semester ini kayaknya belum bisa ya. Bukan nggak bisa, belum bisa gitu ya. Belum bisa, mungkin nanti akan kita ngobrol bareng, terus habis itu kita paskan apakah Gerimis, apakah ada nama lain gitu ya. Seperti contohnya adalah di hari Jumat gitu ya, hari Jumat, karena di situ ada jasmani dan rohani di situ. Jangan jasmaninya terus yang digenjot-genjot gitu olahraga, tapi rohaninya mungkin dengan sistem adalah membaca. Mungkin hari ini Jumat ini kita senam, besok membaca. Nah itu juga bisa seperti itu. Nah, tapi nanti kita bicarakan. Tapi program ini tadi saya sedikit menanggapi pertanyaan Pak Yogi, kita harus optimis gitu ya. Optimis kita, jangan sampai optimisnya bisa gitu. Melangkah dulu, jangan sampai nggak melangkah gitu, tapi melangkah dulu. Berhasil atau tidaknya, yang jelas pasti berhasil, walaupun nilainya berapa gitu, tapi tetap berhasil karena kita sudah melakukan, Pak Yogi. Jadi daripada kita nggak melakukan gitu. Kemudian Bu Lady juga saya ingin menambahkan bahwa tapi tadi sudah terjawab bahwa literasi itu tidak hanya cuma membaca, tapi bisa menonton, kemudian resume dan itu sudah terjawab. Namun saya tambahkan sedikit, gimana literasi itu juga nanti di situ ada literasi membaca kitab, gitu. Seperti membaca Al-Quran, seperti membaca Alkitab. Anak-anak ini kan membaca Alkitab itu kadang-kadang bagaimana gitu ya, hanya cuma baca Alkitabnya itu mungkin hanya di sekolahan, kadang-kadang sembahyang juga nggak ada, ke gereja nggak ada. Minimal di situ program Gerimis ini dimasukin religi seperti itu. Dua fungsi di situ ya. Selain kita membiasakan membaca, juga di situ ada religinya masuk ke situ. Nah mungkin itu ya Bu Lady terkait dengan ini. Kemudian masalah waktu dan sebagainya mari kita bicarakan lagi, tapi program Bu Lady juga the best, pokoknya bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih ya Pak Wisno masukannya. Nanti saya tambahin lagi Pak. Iya, bagus juga sih Pak itu. Nggak ada yang saya pikirkan itu. Kok langsung ya Pak. Terima kasih. Nanti saya koreksi lagi, saya masukkan Pak gitu. Boleh juga Pak. Kenapa nggak hari Jumat ya gitu. Saya juga kemarin mikir ini. Kalau hari Jumat udah fokus Jumat berkah, udah fokus olahraga. Masa saya mengganggu kegiatan itu sih mikirnya Pak. Makanya saya ambil hari Kamis. Kalau misalnya nanti kita kerjakan jadi hari Jumat tidak masalah Pak. Yang penting kan ini kita sepakati, boleh nggak ini terjadi gitu. Terus kalau terjadi ini yang mengerjakannya itu bukan saya sendiri gitu. Tapi saya sebagai sebagai teman lah. Kita sama-sama sebagai teman gitu. Karena kan seperti yang saya bilang, literasi itu bukan hanya guru bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, atau matematika itu bukan hanya guru IPA dan numerasi itu bukan guru IPA dan matematika, tapi semuanya bisa berperan aktif. Kalau nanti pengerjaannya misalnya ada masukan lagi, ada yang mau ditambah atau dikurangi, monggo Bapak Ibu, saya siap menerima gitu. Kalau misalnya ada mau ditambah, Bu, terlalu cepat 30 menit, 1 hari aja misalnya, contohnya boleh juga. Atau misalnya, Bu, jangan 30 menit lah gitu, atau 1 jam atau 2 jam aja atau gimana gitu, boleh, silahkan. Karena nanti pengerjaannya ini bukan untuk semester ini sebenarnya,
tapi untuk semester berikutnya gitu. Tapi diprogramkan mulai hari ini, nanti dikerjakan di semester 2. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Ada lagi? Ada lagi Pak Mama? Bu Rena ada? Oke. Saya kira cukup ya Bapak Ibu. Terima kasih banyak untuk bantuannya, untuk partisipasinya datang ke ke rapat undangan inilah, rapat undangan guru ini antara calon guru penggerak dengan Bapak Ibu guru yang ada di SMP Negeri 2 Kota Waringin Lama ini. Terima kasih dan mohon kerjasamanya Bapak Ibu untuk pengerjaannya. Mana tahu saya juga butuh bantuan nanti, atau misalnya kita boleh diskusi di luar ruangan ini, boleh dikasih masukan atau komentar atau ngasih tanggapan yang lain boleh, atau mau ada yang ide-ide yang lain boleh juga. Soalnya kemarin pemikiran saya itu adalah tentang yaitu tentang sampah, mau membuat kursi dari botol minum yang mineral gitu. Cuman saya gini, nanti dulu lah, satu dulu, ini dulu saya fokuskan gitu. Terima kasih, mohon maaf kalau saya ada salah kata, baik dari sikap saya menjawab atau sikap saya untuk memaparkan kegiatan ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, selamat pagi. Oke, ya selamat pagi anak-anak kami semuanya. Oke, apa kabarnya hari ini? Oke, terima kasih sudah hadir di ruangan kelas 7A. Nah, di sini terima kasih sudah mendapat undangan ya dari Pak Misno untuk yang OSIS dan ketua kelas. Nah, di sini Bu Lady ini datang dari calon guru penggerak angkatan 11 Kota Waringin Barat, perwakilan dari sekolah kita yaitu SMP Negeri 2 Kota Waringin Lama. Bu Lady akan menjelaskan program ini adalah kegiatan yang mau saya bukakan nanti pas panen karya dan mau kita kerjakan ke depannya di semester 2. Kenapa sih Bu harus OSIS dan ketua kelas? Alasannya yang pertama adalah yaitu karena kalian adalah pemimpin di sekolah ini. Terus yang ketua kelas nanti boleh ngasih tahu kepada teman-temannya, oh ini ada program yang mau dibuat Bu Lady, nanti kita kerjakan bersama-sama. Soalnya ini yang mengerjakannya ini bukan hanya Bu Lady sendiri, tapi kita semua termasuk kalian demi kepentingan kalian, karena ini adalah untuk kalian. Sudah? Nah, di sini ada judulnya yaitu pengelolaan program yang berdampak positif pada murid. Terbaca kan nak? Terbaca kan? Oke, nah yang berikutnya, pernah dengar nggak kata literasi? Literasi, literatur, pernah? Apa itu? Membaca, gitu ya kan? Udah. Nah, apakah sekolah kita memiliki budaya literasi, budaya membaca? Pernah? Kalian suka nggak membaca? Suka membaca buku apa? Komik. Yang lain? Buku cerita, dongeng, terus yang lain? Buku pelajaran mau nggak? Novel katanya Arham. Buku pelajaran mau nggak dibaca? Nggak enak, nggak seru, nggak ada gambar, ya kan? Pertanyaannya, apakah sekolah kita memiliki budaya literasi? Menurut kalian ini yang sering muncul di pemikiran Bu Lady. Terus, apakah murid membaca buku non pelajaran di kelas? Bolehkah? Karena keseringan biasanya sekolah itu tidak memperbolehkan kan? Karena takutnya bukan membawa buku membaca, tapi membawa buku-buku yang lain.
yang aneh-aneh misalnya gitu. Oke, next. Terus. Nah, Bu Lady akan membuat satu program namanya gerimis. Kalau gerimis itu berarti air datang dari atas untuk membasahi tanah. Apa sih itu Bu gerimis? Gerimis adalah gerakan literasi Kamis di sekolah. Nah, ada nanti Bu Lady mau buat gerakan literasi Kamis. Jadi setiap hari Kamis itu, ini program ya yang akan direncanakan 30 menit. Itu setiap hari Kamis kita literasi. Atau 15 menit sebelum pembelajaran di awal dimulai kita literasi. Nah, apa sih literasi itu? Nah, untuk apa? Misalnya contohnya adalah fun literasi dengan storytelling kalau bahasa Inggris. Terus membaca senyap, literasi tokoh-tokoh. Atau misalnya literasi tentang Alkitab, kitab Al-Quran, boleh ya? Gitu. Nah, terus untuk apa ini? Gitu. Untuk apa sih yang diharapkan itu? Yaitu meningkatkan minat baca murid supaya ketika ujian bahasa Indonesia tidak ada lagi yang nanya, Bu, artinya ini apa? Gitu. Karena nggak tahu arti sebuah kata. Oke, terus latar belakangnya ini adalah karena rendahnya keterampilan dan pengetahuan. Keterampilan dan pengetahuan murid tentang literasi. Hal ini bisa dibuktikan dengan boleh tinggi rendahnya nilai rapot literasi di ANBK. Pernah ujian ANBK kan? Di SD sama di SMP pernah kan? Literasinya berapa, numerasinya berapa, ya kan? Nah, apakah literasi ini hanya untuk pelajaran bahasa Indonesia, bahasa Inggris? Jawabannya adalah tidak. Karena literasi ini ada di matematika, contohnya soal cerita, kan? Di PPKN, di agama, di penjas, semuanya ada ini. Contohnya numerasi angka. Apakah numerasi itu hanya matematika aja? Enggak kan? IPA, ya kan? IPS ada, menghitung kematian dan apa yang lahir. Di bahasa Inggris ada jam, ada kan? Number, gitu. Jadi ada semuanya. Terus untuk siapa ini? Targetnya siapa program ini? Bisa kita lihat kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini ditujukan untuk kita semuanya. Terus next, tujuan program ini yaitu meningkatkan daya literasi sebagai wadah kreasi murid dalam menuangkan ide-idenya, memberi pengalaman membaca yang menyenangkan kepada murid, menjadikan seluruh warga sekolah sebagai pembelajar sepanjang hayat agar mampu mengembangkan potensi dirinya, terus memberi bekal wawasan literasi kepada murid. Nah, pertanyaannya adalah kenapa kalau kita membaca tapi nggak paham, ya kan? Jadi kita baca, kata misalnya kayak ini, kata Bu Lady, coba baca halaman 55 SBK tentang tarian daerah. Baca aja. Nah. Ya. Apa yang kamu tahu? Nggak tahu, Bu. Sering kayak gitu kan? Aduh, belum paham, Bu. Gitu. Itu artinya. Terus, mengapa kegiatan gerimis ini, tadi gerakan literasi sekolah ini, 30 menit untuk kegiatan membaca dan setiap hari sebelum jam pembelajaran dimulai. Kalau kalian lihat jadwal kita yang di selembaran, tahu kan jadwal yang di selembaran itu ya? Yang 9B ada kan? 9A, itu ada di jam pertama itu literasi sebelum masuk ke dalam kelas kan? Nah, itu tidak pernah dilakukan. Makanya saya buat program ini biar kita lakukan itu semua. Terus, ini ya, mengapa? Tadi kegiatan membaca dan dalam waktu yang pendek namun sering dan berkala terbukti lebih efektif. Kalau kamu hanya membaca 15 menit dan berkala, itu lebih efektif daripada kamu membaca seharian. Yang kedua, kunci keberhasilannya yaitu keberlangsungan dan frekuensi kegiatan, bukan jamnya, jumlahnya, tapi frekuensinya, kualitasnya. Terus yang berikutnya, kegiatan membaca sering mampu menumbuhkan kebiasaan membaca. Karena kamu sering membaca jadi terbiasa. Jadi semakin banyak pengetahuan yang kamu tahu. Terus kegiatan membaca 15 menit dan 30 menit bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan kapasitas,
kondisi dan lokal budaya yang ada di sekolah kita masing-masing. Terus gambaran umum, nanti biar saya jelaskan gimana cara mengerjakan. Gambaran umumnya itu kegiatan ini dilakukan kan 30 menit dan untuk kegiatan pembelajaran di awal 15 menit. Terus program ini adalah salah satu kegiatan meningkatkan nilai rapat pendidikan yang ada di sekolah kita. Terus siapa aja yang bertanggung jawab? Yaitu saya sebagai calon guru penggerak tadi, terus wali kelas dan guru mata pelajaran. Next. Terus bagaimana lingkungan membaca yang menyenangkan? Nah, ini contohnya di kelas 7A. Ada ini saya buat pojok baca. Ada kan? Saya nggak tahu di kelas lain ada. Tapi dari awal ini cantik ini menurut saya. Menurut saya ya cantik, rapi, bagus. Lama kelamaan pojok baca ini tahu nggak tempat apa? Menggosip, tidur di situ, leya di situ, dihancurkan lah, jadi berantakan lah. Padahal saya bilang dimanfaatkan di membaca, tapi keseringan tidak dimanfaatkan. Padahal sebenarnya ini adalah tempat yang paling nyaman untuk duduk, bukan untuk tidur atau menggosip di sini. Sudah? Nah, bagaimana lingkungan membaca yang menyenangkan? Yang pertama itu adalah lingkungan kelas. Perpustakaan dan sekolah perlu dibuat menyenangkan, ya kan? Kalau kelas kita nggak nyaman, gimana? Nggak enak belajar kan? Terus santai dan tidak kaku, terus sejuk, bersih dan tenang, sehat. Terus yang berikutnya, ding kelas. Saya nggak tahu di kelas kalian atau gimana. Atau perpustakaan dan sekolah dapat dihiasi poster kampanye membaca atau kutipan yang menarik. Contohnya seperti ini, yang kayak gini. Terus sudut kelas atau pojok baca atau area baca kelas yang sekolah yang perlu ditata untuk membuat peserta didik betah. Itu juga. Terus DPR, tahu DPR? Di bawah pohon rindang. Itu perlu maunya ada kursi, ya kan? Kursi untuk tempat santai. Tapi kalau di pohon rindang kita ngapain? Nggak ada, tidur. Itu pemanjat. Udah manja nanti, terus dirusakin lagi daunnya. Coba duduk tenang, ya kan? Ambil buku, baca di situ cerita. Ini jadi tempat sampah di sana. Itu nanti yang mau kita kerjakan. Terus bagaimana sih guru yang literat? Gak mungkin saya bilang sama Jessica, kamu harus membaca loh. Anton, kamu harus ini loh. Rasanya kamu harus membaca ini. Ternyata gurunya nggak pernah membaca. Ya enggak? Hah? Iya kan? Berarti gimana caranya? Gurunya harus literat, harus gemar membaca. Dan ini tertampar untuk saya. Kayak saya ditampar gini. Saya yang nulis tapi saya juga yang tertampar. Iya ya, saya pernah membaca enggak ya? Dalam sebulan berapa ya buku yang saya baca? Seperti itu. Apakah saya hanya nonton TikTok, YouTube? Apa saya hanya sering menggosip? Itu juga. Terus menjadi teladan membaca. Siswa pun harus gemar membaca. Kalau kita ganti guru menjadi siswa, itu juga harus. Terus menciptakan lingkungan yang kaya literasi, menjadikan kegiatan membaca dan menyenangkan, memperlakukan seluruh peserta didik atau memperlakukan teman juga, menyesuaikan kegiatan membaca dengan daya belajar murid yang muda, meningkatkan profesionalisme. Kalau kalian lihat sekolah orang Jepang, kalau itu di tempat umum, mereka itu pegang buku. Pernah lihat nggak video-video orang Jepang? Kan kalian suka anime kan? Sambil gini nanti membaca, jalan pun membaca. Kita gimana? Ya kan? Disuruhnya membaca, langsung tidur. Disuruh diskusi untuk membaca tentang cerpen, ngantuk. Ya kan? Disuruh untuk membuat surat, diskusi surat ya nak, buat nanti surat untuk mama, untuk bapak, untuk siapapun gitu kan? Tidur gitu, padahal disuruh membaca. Oke, terus next. Indikatornya ini, kegiatannya ini. 1, gerimis ini selama 30 menit tadi kan. Terus sekolah itu harus memiliki jadwal untuk membacakan cerita. Nanti ke depannya Ibu Lady inginkan harus ada jadwal guru membacakan buku cerita untuk kita semua. Atau kalian, atau bisa nanti kita undang orang tua. Gitu. Seperti sekolah di
SD berapa itu ya, yang depan Hotel Antika, mereka itu mengundang orang tua untuk membaca buku cerita sama anaknya di depan umum. Itu boleh juga kita lakukan. Oke, 2. Sekolah mendokumentasikan hasil pengembangan cerita teman bacaan seperti dibuat poster, membuat umpan balik, membuat ringkasan terhadap yang dibaca. Terus, sekolah harus menyediakan koleksi buku yang dibaca. Sudah? Nah, Bu, apakah di sekolah kita ini banyak buku? Banyak gitu. Tapi nggak pernah dimanfaatkan yang di perpustakaan. Pernah saya suruh kelas 7A, 7B ke perpustakaan, bukan membaca jadinya. Tidur, enak Bu, sini gitu. Terus ngapain lagi? Ngobrol, bukan membaca. Terus guru dan murid dapat menyebutkan judul buku, penulisnya, dan ilustratornya pada buku bergambar yang dibacakan atau yang dibaca pada terakhir kali. Terus fungsi pustakawan atas staf literasi ini harus dioptimalkan. Terus sekolah membentuk tim literasi sekolah untuk merancang dan mengawal gerimis. Nah, ini yang berikutnya diagram Y. Ini Ibu Lady pelajari kemarin, yaitu gimana sih caranya supaya program ini bisa berjalan baik. Inilah yang mau kita diskusikan. Saya harus bertanya sama kalian. Ada 3 diagram Y, yaitu points, yaitu untuk menanyakan pendapat tentang membaca atau literasi yang kalian minati itu seperti apa, buku apa. Yang kedua, kepemilikan atau owner, yaitu menanamkan kepada murid bahwa dengan membaca buku, baik dia akademiknya dan non akademiknya, nanti akan meningkat dari segi pengetahuan. Terus pilihan atau choice, murid itu harus diberikan apa? Leluasa kebebasan memilih buku yang dibaca yang mana aja. Apakah buku cerita, buku dongeng, atau yang lainnya. Terus nanti nilainya ini sering kan kalau saya masuk di dalam kelas yang PPK kan, karakter, yang profil belajar Pancasila kan, yang saya nilai nanti di sini mandiri, mengenali kualitas dan minat diri serta tantangan yang ada. Bisa nggak mandiri si Devin membaca buku itu? Bisa nggak si Iko kreatif setelah membaca? Bisa nggak si Dika itu bernalar kritis ketika sudah membaca? Mandiri ini berarti mengenali kualitas yang ada dalam dirinya. Kreatif berarti menghasilkan karya setelah membaca literasi itu. Terus bernalar kritis itu bisa mengidentifikasikan, bisa mengklarifikasi dan mengolah informasi yang didapatnya. Ada 3 nanti. Terus ini dokumentasinya yang saya pernah kerjakan. Ini ada ini tentang prosedur teks ya. Ini kelas 7 ada membaca itu. Terus ini ada kami diskusi waktu itu di bawah pohon rindang, ada diskusi dengan si Rahmat, ada waktu si Regan ya maju ke depan itu pas apa dia? Pas main games ya, kalau nggak salah gitu ya kan. Ini dokumentasinya. Terus terima kasih, selesai. Gini nak, literasi yang 30 menit itu membaca itu bukan nanti programnya itu bukan hanya membaca, tapi ada waktunya nanti kita bukakan yaitu tentang video inspiratif, ya kan? Video tentang video inspiratif. Nanti kalian meresum, paham meresum? Membuat kesimpulan dari video yang kalian lihat itu, kalian tonton, ya kan? Atau merefleksikan. Kalau saya sering masuk ke kelas masing-masing kan sering saya refleksikan kan, apa yang kamu dapatkan dari ini, apa yang setelah kamu baca, apa yang kamu dapatkan, setelah kamu menonton video itu, apa yang kamu dapatkan, seperti itu. Jadi bukan hanya menonton misalnya di perpustakaan atau di kelas. Bu, berarti kami nanti bisa membawa buku ke sekolah? Boleh-boleh saja. Yang penting bukunya itu bisa dimanfaatkan atau enggak. Kalau bukunya untuk mengganggu pas belajar itu tidak boleh. Contohnya, misalnya Devin belajar PPKN, tapi dibawanya lah buku cerita, Shinchan, komik. Asik dia membaca, kan terganggu guru yang lain.
Alicia membawa buku masak-memasak, cara membuat puding yang enak gitu. Dia masih membaca, oh nanti pulang sekolah saya membuat ini gitu. Itu jadi bacanya. Ternyata mengganggu ketika Bu Retno masuk. Itu salah. Boleh membawa buku, boleh meminjam buku di perpustakaan, itu boleh meminjam. Yang penting dikembalikan. Terus Bu Lady itu sudah kerjasama dengan perpustakaan daerah. Tahu perpustakaan daerah di mana, nak? Di mana? Pangkalan Bun, di depan rumah sakit Imanudin. Ada di situ perpustakaan daerah. Bu Lady sudah membuat surat untuk meminjam sistem pinjam balik buku 50 buku, tapi belum disetujui memang. Saya nggak tahu apakah di semester berikutnya disetujui atau tidak. Saya sudah berusaha. Nanti kalau ada dikasih buku itu, nanti saya bukakan. Nanti setelah selesai kegiatan ini atau di semester depan lah ya, nanti perpustakaan kita buka. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Adakah yang mau ditanyakan? Silakan. Adakah yang bingung mau mengerjakannya gimana? Ada yang mau ditanyakan? Dika kah? Oke, ya kita dengarkan Dika. Ya, terima kasih. Gak apa-apa. Namanya kita kan diskusi sih. Oke aja. Biar dengar nanti. Dekatkan aja, nak. Pas kegiatan membacanya tuh kan 30 menit, Bu. Nah itu pas kapan, Bu? Ada lagi yang lain? Oke. Ada lagi kah yang lain? Ada? Oke, Alicia kayaknya. Nah, Alicia. Kegiatan gerimis ini cuma hari Kamis aja atau mungkin nanti bakalan bisa buat setiap hari gitu kan, Bu? Oke, iya, pertanyaan yang bagus. Iya, terima kasih Alicia, pertanyaan yang bagus dengan Dika. Pertanyaan Dika, apakah harus apa tadi? Oh, jam keberapa kalau hari Kamis? Nah, namanya gerimis, gerakan literasi kami. Ini yang mau kita diskusikan. Menurut kalian, kamu setuju nggak ada program ini? Hah? Coba saya tanya dulu. Menurut anak-anak ibu yang ada di dalam ruangan ini, atau adakah yang nggak setuju? Bu, maunya yang kayak gini aja nggak apa-apa. Namanya kan kita diskusi kan? Oke, ini demi kepentingan kita. Kepentingan kamu, kepentingan dari kita untuk kita oleh kita. Setujukah ini? Setuju. Nah, untuk Alicia dan Dika, gerimis ini kan hanya nama sebutan, nah. Boleh juga jadi hari Jumat kita kerjakan, tidak masalah. Jadi gantilah nanti ya kan? Apa kalau Jumat? Juler gitu, Jumat literasi. Kan banyak kan? Gitu. Atau saliter, Sabtu literasi. Boleh kan? Setiap hari apa? Tapi yang mau ibu diskusikan ini hari Kamis dulu. Sudah. Terus jam berapa, Bu? Nah, ini yang mau kita diskusikan. Menurut kalian, apakah harus hari Kamis satu hari itu? Biar jam kos, Bu, enggak apa-apa. Ya kan? Atau Bu, kenapa sih harus 15 menit dan 30 menit? Maunya satu harian loh, Bu. Atau seminggu loh, Bu. Gitu. Apakah harus seperti itu? Tidak. Tapi kan saya kasih waktu 15 menit untuk setiap hari. Berarti guru-guru yang jam pertama itulah yang mengawasi. Sudah? Yang 15 menit. Ada kan? 15 menit yang ini loh. Ini sebelum jam pelajaran. Ada kan? Dan 30 menit itu apakah di jam keberapa, Bu? Jam pertama atau ketiga, kedua kita. Nah, itu yang belum kita kerjakan. Nanti melihat situasi dan kondisi. Nah, maunya saya itu pagi. Kalau udah siang, udah ngantuk, udah capek, ya kan? Maunya pagi. Bisa? Tapi belum tahu untuk semester nanti atau gimana. Terus untuk Alicia, apa tadi?
berarti boleh hari Jumat, boleh hari Sabtu, kecuali hari Minggu libur. Iya kan? Oke. Ada yang mau ditanyakan? Yang lain? Pertanyaannya lagi, kalau misalnya saya minta tolong sama kalian, bolehkah kamu membawa buku ke sekolah ini? Boleh, pada saat nanti literasi. Mau buku apapun, mau koran dibawa, pada zaman dulu boleh. Mau buku cerita boleh. Mau diarenya boleh. Diare, hari ini aku lagi kesal. Ini boleh dibawa. Sudah? Ada lagi yang mau ditanyakan? Terus nanti ini dikasih tahu sama teman-temannya yang OSIS dan anggotanya di setiap kelas. Karena ini nanti yang mau kita kerjakan di setiap kelas. Terus nanti, setelah ini coba nanti diskusikan sama wali kelasnya masing-masing. Bu, coba kita buat, Pak, coba kita buat pojok baca. Gitu. Pojok baca itu nggak harus banyak buku, nggak harus kelas yang wah. Lihatlah kelas ini, kalau dilihat dari segi penampilan banyak apanya kan, gunung-gunungnya kan, ya kan, banyak bukit-bukit gitu, ya kan, ada bulan-bulannya. Tapi jangan itu yang kita lihat. Yang kita lihat adalah isinya. Jangan dilihat, oh biasa aja bu, kelas kami loh bu, nggak ada ini, jangan seperti itu. Ada yang mau ditanyakan lagi? Ada? Anton? Ada? Rasya? Ada yang mau ditanyakan? Ada? Nggak ada yang nanya. Atau saya yang bertanya? Menurut kalian, apakah ini nanti bisa kita kerjakan? Bisa ya, gitu. Tapi bukan monoton ya, harus membaca buku hari Kamis itu. Atau nanti bisa aja Alicia, Dika, nanti hari Kamisnya sekali sebulan, boleh. Atau setiap hari Kamis boleh. Nanti pengerjaannya, bisa? Ada yang mau ditanyakan? Oke? Gak ada berarti saya anggap paham ya. Silahkan nanti dikasih tahu sama teman-temannya yang lainnya hasil diskusi kita ini. Sudah, nanti dikasih tahu. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan dan malu bertanya di sini, boleh nanti chat sama saya WA pribadi, boleh menjumpai saya, atau boleh membuat ide-ide cemerlang gitu. Ide-ide cemerlang, Bu, kalau kayak gini gimana? Nanti saya pasti akan ya saya akan menerima gitu, menerima semuanya untuk kepentingan kita bersama. Oke? Ya, saya anggap sudah selesai. Terima kasih buat waktunya, partisipasinya. Terima kasih buat semuanya. Selamat apa ini sekarang? Selamat siang. Terima kasih.